Halo, perkenalkan nama saya Fernando Senturi dengan NIM 22010103034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah tugas sistem kelistrikan kapal. Di sini saya akan membawakan topik yang berjudul implementasi saklar tukar atau two-way switch pada kapal. Nah, kita masuk. Jadi dalam daftar isinya ataupun overview-nya ada beberapa overview yang akan saya sampaikan. Ada 9 overview di sini. Yang pertama itu ada judul, dua latar belakang masalah, tiga tugas proyek, empat itu prinsip kerja saklar tukar, terus lima itu desain, rangkaian dan implementasi, terus enam biaya dan efisiensi, tujuh itu ada hasil coba dan evaluasi, dan delapan tentunya kesimpulan terakhir penutup. Oke, yang pertama itu judul proyek itu sendiri. Di sini judul proyek itu sendiri yaitu implementasi saklar tukar yang murah dan efektif di kapal untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kembali identitas saya. Saya Fernando Senturi, NIM 22010303034. Eh, Dosen pengampunya di sini ada dua. Yang pertama itu Pak Ahmad Syafiq STMSI. Kedua itu ada Pak Denny Nusirwan STMT dengan program studi saya yaitu Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, terus Universitasnya Maritim Raja Ali Haji. Nah, tanggal presentasi saya di sini ialah pada tanggal Senin 30 Juni 2025. Oke. Yang kedua itu latar belakang masalah. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang masalahnya proyek ini sendiri. Nah, di kapal itu ada banyak ruangan sempit seperti ruang lorong-lorong, ruang mesin ataupun kabin. Nah, yang memperlukan sistem pencahayaan itu sendiri. Nah, seringkali lampu hanya bisa dikontrol dari satu titik, menyebabkan ketidakefisiensian. Jadi harus terjadi suatu uh, kegiatan bolak-balik gitu, menyalakan dan mematikan, mematikan dan menyalakan seperti itu. Terus poin ketiga ini kondisi ini juga membahayakan keselamatan kerja jika pencahayaan tidak langsung bisa diakses. Nah, kontrol pencahayaan yang terbatas ini juga berpotensi membahayakan keselamatan seperti yang saya bilang tadi. Pencahayaan yang tidak langsung tersedia saat dibutuhkan itu dapat menyebabkan kecelakaan seperti tersandung ataupun menabrak objek uh, atau kesalahan dalam mengoperasikan mesin akibat visibilitas yang rendah. Nah, terlebih lagi pada malam hari ataupun dalam cuaca buruk di laut seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah tujuan dari proyek ini sendiri. Nah, tujuan dari proyek ini sendiri uh, pastinya untuk merancang dan menerapkan sistem saklar two-way switch ini sendiri. Nah, yang berguna untuk pastinya pertama tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat suatu sistem penerangan dengan biaya yang murah pastinya. Kedua itu mudah dipasang. Nah, yang ketiga itu tentunya menerapkan dalam kutip itu efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan seperti yang dibahas sebelumnya. Oke, yang keempat itu adalah prinsip kerja saklar tukar itu sendiri atau two-way switch tadi itu sendiri. Nah, jadi prinsip kerja saklar tukar itu sendiri, yang pertama itu bisa kita lihat di poin pertama itu saklar tukar ini memungkinkan menghidupkan dan mematikan lampu dari dua lokasi berbeda seperti itu. Nah, maksudnya dari dua lokasi yang berbeda ini seperti tadi yang kita bahas, misalnya kita membuat suatu sistem saklar. Pertama itu di pintu. Nah, di pintu ini bisa untuk mematikan dan menghidupkan seperti itu. Nah, kita buat juga saklar di tempat lain, misalnya di ruang kabin. Nah, di ruang kabin ini sama juga sistemnya, seperti mematikan dan menghidupkan. Nah, jadi kita bisa menghandle ataupun memegang dua sistem ini untuk menghidupkan dan mematikan lampu itu sendiri. Nah, poin yang kedua itu kita menggunakan dua saklar tipe SPDT atau biasa disebut itu single pole double through gitu. Nah, oke, yang ketiga itu cocok digunakan di kapal karena ruangan terbatas dan sirkulasi terbatas. Seperti yang saya jelaskan poin pertama tadi, sangat cocok untuk dipakai di kapal gitu. Jadi lebih efisiensi dalam operasionalnya gitu.
Nah, seperti ini gambar dua saklar SPDT yang akan saya pakai nanti seperti ini. Menggunakan tiga kutub pastinya. Oke, next itu poin overview yang kelima yaitu desain rangkaian dan implementasinya itu sendiri. Oke, next. Nah, di dalam desain rangkaian dan implementasinya proyek saya ini sendiri, sebelum itu saya menggunakan desain rangkaian kapal Roro. Nah, pertama-tama saya menciptakan suatu desain, terus saya membuat prototipenya, dan saya membuat sistem kelistrikannya. Nah, dalam inti penjelasannya kali ini ada 3 poin, yaitu rangkaian terdiri dari 2 saklar SPDT dan 1 lampu. Nah, terus itu ada kedua, jadi implementasi dilakukan di model kabin kapal mini atau ruang simulasi. Jadi prototipe ini tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Gitu. Terus yang ketiga itu sistem diuji untuk 12 volt DC. Nah, di sini kelistrikan standar kapal kecil karena menggunakan baterai tentunya. Jadi hanya diuji menggunakan 12 volt DC saja, tidak yang sampai 220 volt AC seperti itu. Itu kan hanya digunakan di sistem kapal-kapal besar saja. Oke, seperti ini bisa kita lihat gambarnya. Kapal saya menggunakan 2 baterai, 12 volt DC tentunya di sini. Di sini ada 2 saklar. Pertama itu ada saklar di belakang, di dekat pintu belakang ini. Dan saklar pintu yang di depan gitu. Jadi kan Roro kita tahu memiliki 2 pintu gitu. Jadi akses pintu pintu masuk dan pintu keluarnya itu fleksibel. Jadi seperti itu. Kita bisa menekan di mungkin di pintu masuk dan kita bisa mematikan di ataupun menghidupkan di pintu keluar gitu. Seperti itu. Oke. Next kita akan membahas biaya dan efisiensinya itu sendiri. Di sini saya akan membahas biaya dan efisiensi. Yang pertama itu biaya per unit bisa dikatakan lebih murah lah gitu. Hanya berkisar 20.000 sampai 50.000 per sistem kelistrikannya itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat komponen-komponennya itu tidak rumit ataupun tidak mahal. Nah, jadi kita bisa lihat dua buah baterai di sini berharga 8.000, soket di sini berharga 5.000, 2 lampu di sini, eh, 1 lampu ini berharga 7.000. Jadi kita menggunakan 2 lampu ya berkisar 14.000 seperti itu. Terus kabelnya ini saya menggunakan eh, kabel AWJ itu yang ini 1 meter, jadi 1 meternya itu 4.000 seperti itu. Terus ya soket tadi sudah saya jelaskan 5.000 gitu. Jadi komponen-komponen ini tidak rumit ataupun tidak mahal. Jadi dapat terjadi penghematan. Nah, penghematan itu terjadi karena yang pertama itu lampu lebih mudah dimatikan saat tidak digunakan. Nah, ketika lampu ini lebih mudah dimatikan, tentunya akan menghemat energi. Yang kedua itu awak kapal tidak perlu bolak-balik. Nah, ini tadi latar belakang masalah kita. Karena adanya suatu masalah, jadi kru ataupun awak kapal itu harus bolak-balik. Nah, tentunya dengan efisiensi yang kita ciptakan ini, awak kapal tidak perlu bolak-balik lagi gitu. Nah, tentunya akan menghemat waktu dan tenaga. Terus peningkatan keselamatan. Nah, seperti poin-poin sebelumnya juga, risiko kecelakaan itu berkurang. Jadi ketika kapal dihantam oleh cuaca buruk ataupun malam hari yang notabene-nya sangat sensitif dengan pencahayaan, itu tidak masalah lagi dengan sistem yang kita buat ini seperti itu. Oke, hasil uji coba dan evaluasinya di sini. Nah, di sini saya ada 2 gambar. Ini adalah gambar pertama dimatikan dan ini adalah gambar kedua dihidupkan. Jadi overview-nya seperti inilah hasil uji coba yang saya lakukan dan evaluasi apa sih yang akan saya terapkan nanti. Nah, sistem ini diuji dari dua titik kontrol. Nah, dari 2 titik kontrol ini setelah saya coba stabil, jadi dia berfungsi stabil. Nah, tidak ada delay ataupun gangguan arus. Delay seperti keterlambatan lampu hidup ataupun lampu mati itu tidak ada. Jadi ketika kita menekan saklarnya, dia otomatis hidup ataupun mati. Nah, poin yang ketiga itu tahan terhadap guncangan ringan dan kelembapan.
bisa dibilang kapal saya ini lumayan tahan terhadap guncangan ringan, tapi tidak terlalu berat gitu seperti itu. Nah, yang terakhir itu sistem tetap bekerja setelah simulasi penggunaan berulang. Nah, eh, ketika kita mematikan saklarnya ini secara terus-menerus, sistem tetap bekerja. Nah, ini yang dinyatakan hasil uji coba yang berhasil seperti itu. Mungkin evaluasi saya di sini adalah mungkin desain ataupun bentuk kapal saya yang tidak terlalu bagus gitu untuk dilihat. Nah, tetapi fokus saya pada kali ini hanya untuk sistem kelistrikannya saja seperti itu. Oke, nah kesimpulannya kita masuk ke poin kesimpulan. Yang pertama itu saya buat di sini saklar tukar. Tentunya saklar tukar adalah solusi sederhana tapi efektif yang bisa kita gunakan di dunia perkapalan seperti itu. Nah, dengan biaya murah dari saklar tukar ataupun komponen sistemnya tadi, kapal bisa mendapatkan sistem pencahayaan yang lebih efisien, aman, dan praktis tentunya. Seperti itu. Nah, sistem ini direkomendasikan untuk semua jenis kapal, terutama kapal kecil dan menengah. Oke, Oke, sekian dari saya, dari presentasi yang saya lakukan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Fernando Senturi. Sekian, terima kasih.